Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Melati, saya dari kelas 2A, dan hari ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang eksistensi permainan rakyat di Ternate. Berdasarkan apa yang telah kami kaji, di bagian 1 ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis permainan tradisional rakyat Ternate yang dimana telah kami bagikan menjadi 3 bagian, yaitu permainan tradisional rakyat Ternate yang telah punah, yang jarang, dan yang masih aktif sampai sekarang. Kita beralih pada bagian 1, yaitu permainan tradisional yang masih hidup. Cenge-cenge. 1. Cenge-cenge. Cenge-cenge adalah suatu permainan anak-anak yang ada dan berkembang di Maluku Utara, khususnya di Kelurahan Gambesi. Gambesi sendiri adalah tempat kami meneliti permainan cenge-cenge pada anak-anak. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak-anak perempuan, walaupun anak-anak laki-laki juga sering ikut bermain permainan ini. Permainan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu anak-anak berimajinasi, memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan motoriknya. Jenis permainan cenge-cenge ini sebenarnya sangat banyak, tergantung gambar dan tingkat kesulitannya. Namun di daerah Ternate sendiri dikenal dengan 2 jenis, yaitu cenge-cenge rock dan cenge-cenge disco. Cara bermainan cenge-cenge ini adalah dengan melompat menggunakan satu kaki dan tidak boleh menginjak garis petak-petak di atas tanah. Jika garisnya terinjak maka dianggap gugur atau kalah. Kita beralih pada bagian kedua, yaitu permainan selanjutnya, bambu gila. Bambu gila ini dalam masyarakat Maluku Utara yang masih tradisional, aura mistis dalam permainan bambu gila sangatlah kental. Pasalnya orang-orang yang bermain bambu gila bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang telah terpilih. Para pemain diharuskan bertelanjang dada, menggunakan atribut serta merah. Permainan berlangsung dengan iringan musik. Semakin cepat musik yang mengiringi, semakin liar dan cepat gerakan pada bambu. Umumnya permainan ini dimainkan oleh 7 orang atau bisa lebih tergantung dari panjang bambunya. Selanjutnya, bagian 2, permainan tradisional yang telah jarang dimainkan. 1. Boi Tampurung. Cara bermain boi tampurung ini adalah kelompok pemain yang menang perundian menggunakan suten sendiri adalah cara untuk mengundi menggunakan jari di daerah Ternate. Setelah itu, tempurung kelapa yang telah disusun dirobohkan, setidaknya akan dilemparkan oleh bola sebanyak 5 kali. Bola tersebut juga yang digunakan untuk menggugurkan mereka jika terkena lemparan di badan pemain. Aturan permainan ini adalah badan peserta tidak boleh menjadi sampai terkena oleh bola. Jika terkena bola maka peserta akan dinyatakan gugur. Tetapi ada pengecualian, jika terkena area tubuh bagian kepala maka dianggap tidak gugur. 2. Sem. Sem adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan cara berkelompok, yaitu terdiri dari 2 kelompok dengan anggota yang tidak terbatas. Banyaknya anggota dari setiap kelompok akan menentukan panjangnya garis yang akan digambar di atas permukaan tanah. Cara bermain adalah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tidak boleh terkena sentuhan oleh lawan. Jika terkena sentuhan oleh lawan, maka lawan akan mengambil alih permainan. Kita beralih pada bagian 3, yaitu permainan tradisional yang telah punah. 1. Dodorobe. Permainan dodorobe berkembang di masyarakat Ternate secara turun-temurun. Permainan ini juga merupakan salah satu permainan yang sudah tidak lagi atau sudah punah di daerah Ternate. Dodorobe merupakan permainan tembak-menembak menggunakan senjata yang terbuat dari bambu Cina dengan peluru dari kertas, buah kelapa atau buah jambu air yang masih muda. Alat yang digunakan terbuat dari ruas bambu yang memiliki diameter lubang maksimal 1 cm. Biasanya permainan dodorobe ini akan dimainkan oleh anak laki-laki.
2. Benteng. Dahulu benteng merupakan sebuah permainan yang sangat digemari oleh banyak orang. Benteng adalah salah satu permainan tradisional Ternate yang jumlah peserta pemainnya tidak terbatas. Benteng juga merupakan sebuah permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak maupun remaja. Cara bermainnya adalah dua tim akan berusaha mempertahankan bentengnya masing-masing, yaitu benteng hidup dan benteng mati. Cara mempertahankannya hanya dengan berusaha menjaga benteng agar tidak diinjak oleh lawan. Jika benteng diinjak oleh lawan, maka lawan kelompok dinyatakan menang dan mengambil alih permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Hastata. Di sini saya akan membacakan nilai-nilai dan eksistensi dalam permainan tradisional. Yang pertama, nilai kerjasama. Yang kedua, nilai kejujuran. 3, nilai tanggung jawab. 4, nilai sportivitas. 5, nilai kesabaran. 6, nilai solidaritas. 7, nilai percaya diri. 8, nilai disiplin. 9, nilai kekeluargaan. 10, nilai sosial. Dan yang terakhir adalah nilai jasmani. Namun, dalam penelitian ini, pola pewarisan permainan tradisional tidak menekankan konteks pada pola apapun. Artinya, pola pewarisan permainan tradisional tidak menentu dan hanya berdasarkan dengan mengikuti kemauan ingin bermain oleh siapa saja. Di era globalisasi seperti sekarang, permainan tradisional sedikit sulit untuk ditemukan karena keterlibatan generasi muda dalam menggapai permasalahan ini terlalu sedikit, sehingga lambat laun menjadi terlupakan. Meskipun seperti penjelasan sebelumnya bahwa pola pewarisan tidak menekankan pada konteks apapun, namun pada dasarnya permainan tradisional telah ada sejak zaman dulu dan tidak diketahui sejarah awal mulanya. Tetapi pola pewarisan permainan tradisional terdiri atas dua, yaitu pewarisan aktif dan pasif. Poin pertama, pewaris aktif. Pewaris aktif ini merupakan pola pewarisan berdasarkan orang-orang yang mampu menguasai sebuah permainan tradisional, yaitu dengan cara giat belajar pada orang terdahulu yang lebih menguasai permainan tradisional tersebut. Poin yang kedua, pewarisan pasif. Pewarisan ini adalah pewarisan alamiah atau orang-orang yang dapat menguasai suatu permainan tradisional karena tumbuh dan berkembang dalam lingkungan serta komunitas yang memiliki permainan tradisional tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Malik. Di sini saya akan menjelaskan tentang komparasi antara permainan tradisional dan permainan modern. Realitas saat ini menunjukkan tingkat ketertarikan terhadap permainan tradisional lebih rendah dibandingkan dengan permainan modern. Maka dari itu, dalam penelitian ini kami telah merangkum dan membuat komparasi antara permainan tradisional dan permainan modern, baik dari segi positif maupun segi negatif. Yang pertama yaitu permainan modern. Permainan modern adalah permainan yang berbasis teknologi canggih. Permainan ini sangat digemari dan disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Permainan modern sangat berkembang pesat di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Permainan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Meskipun permainan modern memiliki dampak negatif yang sangat besar, permainan ini lebih cenderung dimainkan dibandingkan dengan permainan tradisional. Sisi positif permainan modern. Terdapat dampak baik dan buruk bila anak memainkan permainan modern ini. Contohnya yaitu game online. Bila dilakukan dengan tepat, sebenarnya game online ini bisa menjadi pembelajaran untuk anak. Berikut dampak positif anak bila bermain game online. Yang pertama yaitu mempunyai banyak teman online dari berbagai macam daerah. Yang kedua, mendapat berbagai pengetahuan dan pengalaman yang baru. Yang ketiga, mengasah kemampuan dalam berbahasa Inggris. Yang keempat, dapat melatih kerja otak. Yang kelima, menghilangkan stres. Yang keenam, mendapat sumber penghasilan. Dan yang ketujuh, dianggap permainan yang keren. Sisi negatif dari permainan modern, yaitu yang pertama menyia-nyiakan waktu, yang kedua boros, yang ketiga gangguan kesehatan atau dapat mengganggu kesehatan, yang keempat kecanduan, yang kelima malas, dan yang keenam tidak
konsentrasi, dan yang ketujuh yaitu toksik dalam bertutur kata. Selanjutnya yaitu permainan tradisional. Di masing-masing daerah tentunya memiliki kebiasaan tersendiri yang dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah permainan tradisional. Permainan tradisional ini merupakan sebuah kegiatan yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu, permainan tradisional merupakan permainan yang berbasis manual. Biasanya, permainan ini tidak mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari alat yang digunakan hingga cara bermainnya tetap sama dari permainan itu muncul hingga sekarang. Seiring berkembangnya zaman hingga munculnya teknologi-teknologi canggih di masa ini, permainan tradisional mulai terlupakan atau dilupakan. Permainan tradisional ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Meskipun permainan ini memiliki dampak positif yang sangat besar, permainan ini lebih cenderung tidak dimainkan hingga dianggap punah ketimbang dengan permainan modern saat ini. Berikut dampak positif dan negatif dari permainan tradisional. Dampak positif permainan tradisional yaitu membentuk karakter bangsa yang baik. Yang kedua, membentuk jiwa yang sportif. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi atau semangat juang. Yang keempat, membangun rasa solidaritas dan kebersamaan. Dan yang keenam, meningkatkan stamina dan daya tahan fisik. Yang ketujuh, mempunyai banyak teman. Dan kedelapan, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan benda-benda alam. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa peka terhadap seseorang. Selanjutnya yaitu dampak negatif permainan tradisional. Dampak negatif permainan tradisional yaitu dapat menyebabkan cedera fisik. Yang kedua adalah anak tidak betah di rumah. Ketiga, terlalu antusias bermain hingga lupa dengan rasa lelah. Dan yang terakhir yaitu tempat untuk bermain yang terbatas. Jika dibandingkan, permainan tradisional lebih baik daripada permainan modern saat ini. Sebab dilihat dari peranan nilai permainan tradisional yang di dalamnya terdapat berbagai macam hal-hal positif yang bisa menjadi faktor pendorong terbentuknya sebuah karakter. Berbeda dengan permainan modern dewasa ini, yang mana memiliki berbagai macam dampak negatif seperti kecanduan dalam bermain, melupakan waktu, menyebabkan kesehatan menjadi buruk, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.